Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Firda Nurisma. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Syafii. Sebelum kita melihat kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini ya teman-teman. Apa sih arti dari kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses menurunnya mutu lingkungan. Penurunan mutu lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Ayo kita lihat beberapa contoh kerusakan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada gunung meletus. Selanjutnya ada tsunami. Tiga, ada abrasi. Yang keempat, ada tanah longsor. Yang kelima, ada gempa bumi. Dan yang terakhir, ada banjir. Dampak kerusakan alam terhadap kehidupan manusia. Pernahkah kita berpikir tentang kerusakan lingkungan yang telah menyebabkan dampak buruk terutama terhadap manusia, yang memungkinkan mengalami resiko kondisi kesehatan yang berbahaya, contohnya asma, radang paru-paru, akibat polusi udara. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang menghilang. Selanjutnya, dampak penebangan pohon yang bisa menyebabkan keanekaragaman hayati menghilang, menurun, bahkan punah. Dampak pencemaran bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Muncul berbagai penyakit yang tidak biasa terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak buruk kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mulai dari lingkungan air, udara, adanya pembuangan limbah, dan akan menjadi pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga. Bahkan beberapa sungai juga ikut tercemar. Manusia sangat bergantung terhadap lingkungan. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta komponen yang ada di sekitarnya, seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki peran penting dalam mengelola lingkungan hidup.
Apabila kerusakan terjadi, lingkungan hidup maka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi di darat, udara, maupun di air. Faktor penyebabnya yaitu bisa dari alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Membuang sampah ke sungai dapat mengakibatkan air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tak akan lancar, dan inilah yang menjadi pemicu timbulnya banjir. Kebakaran hutan akan menjadikan paru-paru dunia semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran juga berimbas ke lingkungan terhadap keseimbangan alam. Pemanasan global atau warming merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang diakibatkan oleh meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Karbon dioksida semakin meningkat karena adanya penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bata yang berlebihan. Lihatlah akibat dari kerusakan lingkungan. Saya akan menjelaskan kerusakan di Indonesia. Yang pertama ada gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Longsor atau sering disebut sebagai gesekan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya berbatuan atau gumpalan tanah. Banjir adalah peristiwa tenggelamnya tanah yang biasanya kering akibat peningkatan volume air. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan deras, meluapnya air sungai, atau pecahnya bendungan air. Sangat menakutkan bukan? Itulah pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Sehingga masalah mengenai rusaknya lingkungan khususnya di Indonesia dapat diatasi. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintahan dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, yang harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting untuk kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti menebang hutan,
dan tidak menanam kembali pohon-pohon yang mengakibatkan hutan gundul dan tanah tidak dapat menyerap air. Bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Ternyata banyak juga ya contoh-contoh kerusakan yang ada di Indonesia. Demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.